Media Korea Selatan jadi semakin rajin beritakan timnas Indonesia. Anak asuh Sinteyong itu katanya begini. Beralih ke berita bola selanjutnya, media Arab soroti Maroko satu grup dengan timnas Indonesia di Piala Dunia U17. Maroko di atas angin lebih bagus. Dan kepada media Belgia, Sandy Walsh pamer debutnya di timnas Indonesia sempat menyamar dan terlambat karena diajak selfie polisi. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Di informasi yang pertama, ya mungkin masih banyak yang belum lupa bagaimana keluhan Sinteyong ketika pertama kali menangani timnas Indonesia. Kala itu Sinteyong mengaku menemukan ada banyak sekali permasalahan yang perlu diperbaiki dengan segera agar timnas Indonesia mampu terbang tinggi. Bahkan Sinteyong sampai berani mengambil laga tegas untuk memotong generasi sehingga timnas Indonesia bisa membangun fondasi yang kokoh. Ya, langkah Sinteyong untuk memotong generasi pada awalnya mendapatkan banyak kritikan dan mengundang perdebatan. Namun ternyata hasil potong generasi yang dilakukan oleh Sinteyong kini sudah mulai membuahkan hasil yang sangat positif. Bayangkan saja, Sinteyong berhasil membawa 3 skuad timnas Indonesia melangkah ke Piala Asia. Tak heran jika prestasi timnas Indonesia ini sampai disorot oleh media asing termasuk media Korea Selatan sendiri yang merupakan negara asal Sinteyong. Ya, semenjak Sinteyong melatih timnas Indonesia, media Korea Selatan gencar memberitakan skuad Garuda. Bukan tanpa alasan, memang sosok Sinteyong sendiri sudah dikenal luas oleh masyarakat karena pernah menangani timnas Korea Selatan di ajang Piala Dunia 2018. Sehingga wajar jika kesuksesan timnas Indonesia di kompetisi internasional berkat tangan dingin Sinteyong menjadi berita yang menarik bagi media Korea Selatan. Bahkan dikabarkan bahwa tak sedikit publik Korea Selatan yang ingin Sinteyong kembali untuk melatih timnas negara mereka karena merasa kurang puas dengan pelatihnya sekarang yaitu Jurgen Klinsmann. Bukan tidak mungkin dengan perkembangan pesat timnas Indonesia di bawah asuhan Sinteyong ini bisa menjadi ancaman besar bagi Korea Selatan di level Asia. Selanjutnya, pengundian grup untuk Piala Dunia U17 2023 telah dilaksanakan, menghasilkan grup A yang terdiri dari tim-tim Indonesia, Kolombia, Panama, dan juga Maroko. Grup ini menjadi sorotan sejumlah media Arab yang melihatnya sebagai peluang yang menguntungkan bagi timnas Maroko. Maroko berhasil meraih tiket ke Piala Dunia U17 2023 melalui jalur kualifikasi setelah menjadi runner-up dalam Piala Afrika U17 2023. Hal ini membuat timnas asuhan Sheikh Chiba mendapatkan tempat di grup yang dianggap mudah oleh beberapa media Arab. Salah satu media yang mengulas hal ini adalah Quora yang menjelaskan bahwa Maroko di atas kertas ditempatkan di grup yang dianggap mudah dalam turnamen yang rencananya akan dimulai pada 10 November mendatang. Maroko di atas kertas ditempatkan di grup mudah dalam turnamen yang dijadwalkan dimulai 10 November mendatang bersama Indonesia atau tuan rumah, Ekuador dan Panama, tulis Quora. Grup A terdiri dari tuan rumah Indonesia, Kolombia, Panama, dan tentu saja Maroko. Meskipun Maroko diunggulkan dalam grup ini, pertandingan sejati akan menentukan nasib mereka di Piala Dunia U17 2023. Analisis media Arab ini menyoroti pandangan positif terhadap kemampuan timnas U17 Maroko yang dianggap memiliki peluang bagus untuk melangkah jauh dalam kompetisi ini. Namun kita juga tidak boleh mengesampingkan potensi dari tim-tim pesaing seperti Indonesia, Kolombia, dan Panama yang pasti akan sangat memberikan perlawanan sengit. Timnas Indonesia U17 tergabung di grup A bersama Ekuador, Panama, dan Maroko untuk Piala Dunia U17 2023 yang akan dilangsungkan di Indonesia pada 2 November sampai 10 Desember menyusul hasil drawing di Zurich, Swiss, Jumat malam. Pengundian babak penyisihan grup tersebut dipimpin oleh Direktur Turnamen FIFA Jaime Yarza
yang didampingi oleh mantan pemenang Piala Dunia FIFA U17 1995, Stefan Appiah atau Ghana, dan finalis Julio Cesar dari Brazil. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Indonesia (PSSI) Erick Thohir yang ikut menyaksikan drawing di Jakarta cukup optimistis timnas U17 asuhan pelatih Bima Sakti bisa bersaing di antara 3 kontestan di grup A. Udah yang terbaik, ada harapan lain, tapi saya rasa dengan adanya Panama, Ekuador, saya rasa ada harapan, tinggal Maroko. Tapi kan ini kembali kita persiapan tim U17 kita dengan ke Jerman benar-benar mempraktikkan kondisi permainan lawan, kata Erick. Piala Dunia U17 diikuti 24 kontestan. Jumlah tim 2 yang mengakhiri babak grup di posisi 1 dan 2 juga peringkat 3 terbaik akan lolos ke babak 16 besar. 4 stadion akan digunakan selama Piala Dunia U17, yaitu Jakarta International Stadium, Stadion Manahan Solo, Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, dan Stadion Sijalak Harupat Bandung. Laga pembuka Piala Dunia U17 akan menyajikan pertandingan Indonesia melawan Ekuador. Indonesia yang berada di slot A1, Ekuador yang ada di A2, membuat kedua tim itu dipastikan akan menjadi laga pembuka kejuaraan dunia bakat-bakat sepak bola muda tersebut. Beralih ke berita selanjutnya. Back Timnas Indonesia, Sandy Wallace menceritakan momen debutnya di Timnas Indonesia. Sandy akhirnya mencatatkan caps pertamanya bersama skuad Garuda saat pertandingan FIFA Matchday pada bulan September ini melawan Turkmenistan. Pada pertandingan tersebut, Sandy langsung turun dari menit pertama, bermain selama 70 menit. Dia membawa Timnas Indonesia menang 2-0 dan mencatatkan clean sheet di pertandingan ini. Bagi pemain KV Mechelen ini, penantian panjang akhirnya berakhir. Dia harus menunggu selama 6 tahun sebelum kesempatan ini datang. Ya, Sandy Wallace menjelaskan momen debutnya ini tak bisa dilupakan. Salah satunya saat lagu Indonesia Raya mulai dikumandangkan dan satu stadion menyanyikan lagu tersebut. Perasaannya campur aduk dan sangat bangga karena bisa membela Timnas Indonesia. Semua orang ikut bernyanyi, para pemain dan supporter. Bagi orang Indonesia, hal itu datang langsung dari hati. Dan itu adalah momen yang luar biasa, kata Sandy. Ya, pemain berusia 28 tahun ini mengakui bahwa sambutan yang dia terima sangat luar biasa. Meski baru menjalani debut, semua orang yang dia temui sudah mengenalnya. Keramahan supporter adalah hal yang membekas jelang laga perdananya. Berjalan dengan penyamaran di jalan tak lagi menjadi pilihan. Saya disapa di mana-mana, katanya. Sandy menceritakan bahwa saat Timnas Indonesia menjalani latihan, supporter langsung menyerbu mereka dan mereka berusaha mendapatkan foto dengan pemain skuad Garuda yang selesai menjalani sesi latihan. Dia juga tak lepas dari incaran supporter yang menunggu sesi latihan mereka berakhir. Karena melayani banyaknya permintaan foto, dia sempat terlambat menuju dus pemain. Bahkan latihannya pun sangat gila. Saya membutuhkan waktu 15 menit untuk menempuh jarak 10 meter antara lapangan latihan dan bus para pemain. Bahkan para petugas polisi pun ada juga yang minta swafoto, pungkasnya.